Merah gitu ya. Kulinernya apa semalam tadi? Kemarin makan gudeg sagan. Gudeg sagan. Dio kemarin makan apa Dio? Makan angkringan depan. Angkringan. Cukup lah ya. Cukup ya. Jadi Bapak Ibu rekan-rekan ya, kiranya kebersamaan semalam telah menikmati malam pertama di Jogja. Mungkin ada juga yang beberapa malam udah bukan malam pertama lagi. Tapi kita hari ini bersama-sama mau memulai rangkaian acara Konven Pendeta, ya. Ada yang bilang konven, ada yang juga bilang retret gitu ya. Jadi konven apa retret nih? Nah, nanti tanya Pak Inde ya, keduanya ya. Ya, jadi Bapak Ibu, hari ini kita akan bersama-sama memulai rangkaian acara konven yang cukup padat sampai malam. Yang kita sama-sama hari ini mau dibentuk sama Tuhan. Kita sama-sama mau sejenak melihat kembali bagaimana Tuhan berkarya lewat panggilan hidup kita. Tema kita hari ini apa? Dio, Gaby? Ya, kita sampai bersama-sama aja ya. 1, 2, 3. My calling, my tribute, my responsibility. Wah. Nah, kita mau ngapain nih? Nah, mungkin kita mau ini dulu kali ya, kita mau sapa dari yang terjauh. Ya. Konon ada yang paling jauh datang dari Batam. Mana dari Batam? Kontingen. Wah. Batam, lalu Sumatera ya, Sumatera ada Lampung dari sekitarnya, Lampung. Wah. Oke, lalu dari Banten, banyak. Dari Jakarta. Oke, terus jangan lupa Bandung. Lalu Cirebon. Kali ini pindah ke Cirebon. Dan katanya paling dekat Banjar. Sukabumi. Sukabumi. Oi. Jogja. Yogyakarta. Jabar sama Jogja. Mau bersama-sama mulai mau berdiri, gitu ya. Kita mau berbalasan Mazmur 133. Boleh tepuk tangan nggak Kak? Boleh. dong. Itu alangkah baiknya. Bila saudara
maka itulah jawaban kami untuk merespon panggilan Tuhan. Karena itu di dalam panggilan-Mu ada satu nilai vocation yang lebih daripada sekedar karier dan pekerjaan. Dan itulah kami semua para pendeta GKI Jawa Barat, di mana kami juga boleh dibentuk untuk memaknai ulang, memperbaharui my calling kami, my tribute kami, my responsibility kami. Kami serahkan seluruh acara dalam temurah Tuhan, dalam nama yang berkuasa, nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan sahabat kami yang setia. Amin. Kata yang saya sebut, Bapak Ibu harus memberi kesan, tapi cuma satu kata saja bolehnya. Ya, contohnya, ya, contohnya Jogja. Nah, ini kuliner. Kota pelajar, nah gitu ya. Oke. Harus spontan. Terus jadi ke kiri atau ke kanan? Nah, ini berarti ke kanan ya. Ke kanan, oke. Pokoknya kanannya harus nyebutin setelah temennya yang udah sebut ya. Ada aturannya? Aturannya pokoknya 3 detik nggak bisa nyebutin Maju ke depan. Iya, gitu. Gitu. Coba kita contoh dulu deh, contoh lagi, contoh ya. Mohon maaf ini Bapak Ibu, saya belum 3 bulan jadi pendeta udah tunjuk-tunjuk ya. Jadi minta maaf. Ya. Awas tuh. Ayo lo, ayo. Ke kanan ya, ke kanan ya. Angkringan. Murah. 1, 2, 3. Contoh ya, contoh. Oke. Boleh nama bakmi ya Bu ya? Tidak boleh ini ya, tidak boleh pulang. Enggak boleh. Ya. Bapak mau tidak boleh. Bisa dikenal, bisa dikenal. Ampun. Sorry ya. Penantu lagi kali. Baik. Sudah. Kaya raya. Mantap udah. 1, 2, ya, cantik. Kasih. Udah. 1, 2, 3. Perlawatan. Capek, jujur banget. Akhir. Makan. Juga. Jalan. Ya. Ngetim. Rutin. Capek. Udah Pak. Agenda. 2. Apa tuh? Baru datang. 1, 2, 3. Dua. Nah, taruh. Oh, kesini deh. Tapo. Harum.
Siska. Kedua. Nah, masuk kita kedua. Terakhir ya. Khotbah dadakan. Siap. Asik. Selang. Ya. Kuning. Pusing. Ini boleh menentukan hukumannya apa? Ya, Oh enggak. Kalau bisa pasur kuat. Ya. Takbir kedua ya. Ini mau diapain nih? Mau diapain? Mau diapain? Gampang Pak, tenang aja. Hukumannya adalah perkenalan diri. Tapi bukan diri sendiri, diri teman sekamarnya. Ayo. Ya. Mulai dari Luciawati deh. Luciawati. Temen yang sangat mencintai. Temen yang sangat mencintai, orangnya membuat kombucha, asik membuat kombucha. Orangnya asik. Siapakah dia? Namanya, kakak menarik. Bisa denger yang enggak. Jadi tadi malam saya tidur, teman-teman kamar saya dengar ada orang bawa kresek di luar. Jadi bisa berhubungan dengan mistis. Udah, terus Siapa dia? punya satu suami satu anak. Huruf depannya Z, namanya Harbina. Saya bingung mengenalkan dengan anak saya. Oh, saya kan suka sama anak saya. Nah, kenalin anak saya. Fakta menariknya dia mewarnai perjalanan MTH saya. Jadi dia lahir ketika saya harus mulai hari pertama kuliah MTH. Namanya kayak berbau-bau paper gitu. Enggak. Namanya Ken Dirga Hartono. Thank you. Selanjutnya Pak Yudnya. ini tahu kan? Lakinya ganteng. Pinter bikin lagu. Wah, kalau khotbah benar-benar. Ayo siapa? Ya, ini channel apa? Dia boleh. Terima kasih Mak. Teman diskusi yang sangat menarik. Jadi dari kemarin sampai tadi pagi nggak habis-habisnya kita diskusi. Sampai jam berapa tuh Pak? Ya. Orang Batak, tapi nggak kelihatan kayak orang Batak. Harganya lampu bolong. Siapakah dia? Arita. Saya sama beliau baru pertama kali ketemu. Jadi cinta pada pandangan pertama. Dari DKI Cawang. Andi. Ya, pendeta Andi. For your mercy never failed me. All my days I've been your hands. From the moment that I wake up,
bagaimana Tuhan menuntut hidup kita selama panggilan ini, bagaimana kebaikan Tuhan. Mungkin kesannya kita lelah, kita banyak perjuangan, apapun itu tuangkan di dalam bentuk. Nah, inilah panggilan pelayanan saya, ikhtus, ikan, yang artinya Yesus Kristus, anak Allah, juru selamat dunia. Panggilan menjadi ikan. Keren banget. Gitu ya. Kita akan dengar mungkin ya dari 2-3 orang sharingnya gitu ya, refleksinya apa yang dibentuk, kenapa merefleksikan Tuhan membentuk dia seperti untuk itu, dan Salib. langsung Mas Lut nomor 1. Silakan Mas Lut. Stel Ini kan melangkah setiap hari. Setiap kita punya kaki gitu ya. Nah, tapi memang ada dua sih, orang boleh punya rencana apapun, tapi kita ini terbatas. Tuhan yang juga akan menentukan langkah kita. Yang kedua, hidup ini harus terus diperjuangkan. Ini teologis. Jangan menyerah. Jadi kita harus terus melangkah walaupun beban hidup saudara berat. Bukan hidup saudara, hidup saya. Iya, yang ketiga bahwa ini total ya dikit. Warnanya digabung jadi satu. Memang dalam hidup kita ini ada banyak warna. Mungkin dari orang tua kita, mungkin juga dari luka-luka kita, mungkin perjumpaan kita satu kamar dengan rekan kita dapat warna yang bagus. Jadi teruslah melangkah. Haleluya. Terima kasih apresiasi. Ini adalah pendeta Ana. Bikin orang gitu ya, karena pas lagi saya bikin ini Pak Sira bilang kalau pendeta itu identik dengan botak. Tapi maksudnya bukan itu. Kenapa bikin orang? Karena saya juga baru berapa bulan jadi pendeta dan semakin menyadari bahwa seorang pendeta itu dipanggil bukan untuk jadi superhero, tapi menjadi manusia yang menyadari bahwa dirinya terbatas, dan dengan segala keberadaan dirinya, kemanusiaannya, justru ia dipanggil untuk menyadari dan menerima keterbatasan itu untuk dipakai oleh Tuhan sebagai anak. Begitu. Wow, terima kasih. Pendeta Marto Marbun yang baru notasi. Berdiri bang. Nah, liatin dong. Keren banget sih. Ke depan katanya nggak lihat Pak ya. Ini Mazmur 23. Boleh kita merayakannya. Ini dan apa bawahnya gambar love. Ya, dengan cinta yang besar. Dan ini ada salib di cintanya Tuhan. Terus ya begitulah. Ayo lanjut bang. Dia baru mutasi dari perniagaan udah ketiga salib dia. Tiga salib terlalu berat. Cukup satu aja. Jadi merasa bahwa untuk hidup seperti apa yang di
Mari kita pandangi, wah sambil juga tadi udah ada mulai foto, memberi kenangan. Bapak Ibu rekan-rekan, mungkin inilah refleksi kita. Mungkin ada yang bisa merefleksikan tapi tidak bisa membentuknya seperti kami di depan gitu ya. Tapi apapun Bapak Ibu, mari kita renungkan hal itu. Kini dalam acara ini kita mau diteguhkan kembali. Apapun bentuk yang telah Tuhan berikan pada hidup kita, bagaimana Tuhan membentuk kita. Sekali lagi hari ini kita mau diingatkan bahwa panggilan Tuhan sesungguhnya berbicara soal Dia yang membentuk hidup kita. Dengan segala bentukan yang kita rasakan, apakah kita bersedia untuk dibentuk lagi dalam hari-hari yang baru ke depan, dalam langkah hidup dan langkah pelayanan selanjutnya? Mungkin saat ini bentuk kita seperti ini, apakah kita bersedia dibentuk lagi oleh Tuhan? Apakah kita bersedia menyerahkan seluruh hidup kita sebagai persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan kepadanya ketika kita mau dibentuk sesuai maunya? Mari komitmen kita bersama dengan refleksi kita bersama tentang panggilan ini. Kita mau dibentuk lagi oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu kita nyatakan komitmen kita. Ibu panggil namamu, maka kami menunjukkan aku dalammu. Ku
Hidup. Oke, yang Anies Baswedan pindah ke Bekasi. Makanya kami akan bentuk bukan lagi Klasis Bekasi, tapi Negara Bekasi. Oke, nah 3 rekan kita ini teman-teman, asal jemaatnya pasti tahu kan? Dari mana? Ini bukan jemaat sekarang lain, bukan, tapi waktu dia jadi kader, mahasiswa, dia dapat rekomendasi dari MJ mana nih, jadi asal jemaat Cimahi, betul? Betul. Ya, dari mana? Cimahi juga? Cimahi, benar. Dio? Cimahi juga? Bukan. Dari logamnya aja, bukan. Ya, wow, betul. Dari GKI Mata Gereja Purwokerto. Mata Gereja Purwokerto. Oke, kita beri tepuk tangan dong ya. Juga buat tim musik kita. Oke, ada Sosam, Jonathan, dan Prio. Oke, beri kita tepuk tangan dulu dong. Oke, ya. Lintas Klasis ya. Nah, silakan duduk teman-teman. Saya akan sebutkan nama konven Klasisnya. Jadi kalau saya sebut Konven Jakarta Utara, Jakut siap dibentuk Tuhan. Berdiri ya. Oke, ya. Jakut ya. Nanti kalau Jakarta Utara kepanjangan ya. Oke. Coba latihan dulu ya. Konven Jakarta Utara berdiri, langsung bilang Jakut siap dibentuk Tuhan. Oke. Ya. Oh bukan. Jakarta Utara. Oke, gitu ya contoh ini baru contoh. Oke. Banten. Oke, beri tepuk tangan. Bandung. Siap dibentuk Tuhan. Iya. Oke. Cirebon. Oke, karena mantan Cirebon gak apa-apa. Mendukung, mensupport ya. Mantan ya. Oke, saya juga mantan ya. Iya, saya juga mantan dulu. Ingat dulu. Saya masih remaja yang khotbah, nambah saya ini. Oke, kita lanjut. Priangan. Ya, oke. Jakarta Barat. Oke. Konven Jaksel. Memang anak Jaksel gayanya, lihat tuh gayanya Jaksel. Konven Jakarta Utara. Dan yang terakhir, betul ya? Jakarta Timur. Konven Jakarta Timur siap dibentuk. Oke, ya. Oke. Panitia konven kita boleh berdiri dulu, panitia dan rekan penatua, kamu. Boleh Pak. Ibu pendeta boleh beri tempat aja, beri tempat silakan. Panitia boleh berdiri di tempat. Ya inilah teman-teman panitia kita. Oke, nah khusus yang bukan pendeta ada 3. Boleh perkenalan dulu karena tanpa ibu-ibu bertiga ini kita tidak akan selamat. Ya. Lahir dan batin. Ya. Apalagi ibu yang satu ini nih, ya. Langsung transfer Bu. Nah inilah Bu, perkenalkan diri Bu, asal jemaat, lalu di bidang apa Bu di kepanitiaan? Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu. Saya di rumah di panitia bagian bendahara dan saya berjemaat di misa. Saya Lili di bidang konsumsi dari GKI Misa. Ya, selamat siang Bapak Ibu. Semua berbahagia ya. Saya Penatua Susi.
Tapi beda-bedanya ya Bu ya. Saya bagian konsumsi dari GKI Gunungsari juga. Oke, tunggu dulu Bu. Bu sebagai Ibu penatua atau mantan penatua? Penatua. Oke Bu, harapan Ibu terhadap pendeta-pendeta itu seperti apa? Ya. Atau mungkin sesudah konven ini pendeta GKI Jabar tuh akan menjadi seperti apa gitu ya? Boleh Bu, dari Bu Susi. Enggak, ini belum ngomongin Gunungsari, enggak. Ini harapan rekan-rekan kita terhadap pendeta. Ya, umum ya. Jadi jangan baper ya Pak David. Coba pendeta Gungsa boleh mungkin persidangan tertutup ya, boleh keluar dulu. Boleh sharing apa yang terjadi dulu. Ya, nanti saya nggak diajak pulang sama Pak Ibu. Sama saya Ya, sebagai pendeta itu untuk saya ini sebagai teladan. Kita banyak belajar dari para Bapak Ibu. Makasih Bu. Kalau buat kita siapa lagi Pak David ya? Ya kebetulan Pak David ini bos saya di PK. Jadi ya saya juga dulu belajar dari para pendeta. Saya dulu nggak bisa apa-apa, sekarang hebat kalian. Jadi harapan saya sebagai teladan itu berilah contoh yang baik supaya kita menjadi terus. Oke, makasih Bu Susi, Bu Lili. Jangan tatap wajah pendetanya. Lihat saya. Tatap mata saya. Silakan Bu Lili. Satu kata aja Bu, kalau tadi Bu Susi teladan gitu. Semoga semua pendeta menjadi berkat bagi jemaat ini. Oke. Apa ya? Ibu ini bendahara di mana-mana soalnya di KKSW ya Bu ya. Sarpen juga. Ya, lama ini sih pendeta-pendeta yang saya kenal di Gunsa ya, oke. Jadi biasanya kan kita nyediain fasilitas atau apa gitu, terus mereka nggak neko-neko gitu, mereka adanya kita senang sih sebagai penatua untuk membantu pendeta-pendeta, karena pendeta-pendeta juga udah kita semua penatua sebagai pelayan yang baik. Terima kasih. Ya. Beri tepuk tangan dulu dong buat teman-teman kita, Ibu Rima, Ibu Lili, dan Ibu Susi. Silakan Bu. Ya, oke. Terima kasih. Kita ucapkan terima kasih Ibu Rere dan Gaya Cosmo Hotel. Tuhan Yesus berkati gitu ya. 1, 2, 3. Terima kasih Ibu Rere dan Gaya Cosmo Hotel. Tuhan Yesus berkati. Ya Bu, terima kasih ya Bu ya. Kata sambutan Ketua Panitia. Siapakah dia? Pak Immanuel Kristo. Saya Immanuel Kristo dari GKI Gunungsari. Saya asalnya GKI Pengampon Cirebon. Tapi waktu itu belum ada dia. Jadi masih bagus. GKI Pengampon dulu masih bagus. Sekarang tambah bagus. Kalau boleh tahu dulu pendetanya siapa Pak Im? Zaman Pak Im. Pendeta yang membaptiskan saya Pendeta Gideon Sutanto dan Pak Hari Gunawan. Lalu kemudian Pendeta Tony Sutanto. Tuhan Yesus dong.
rencana retret ini memang kurang lebih 6 bulanan ya Pak Daud ya. Benar ya Bu Kordel ya? 6 bulanan karena kita sudah lama sekali tidak pernah melakukan konven atau retret wilayah, sinode wilayah. Kita terakhir itu ikut di Cirebon ya. Di Cirebon itu retret sinode GKI ya. Waktu itu ya hadiahnya adalah beberapa di antara kita, kemudian dalam solidaritas bersama, lalu kita menghayati juga mereka yang mengalami COVID dan sebagian pendeta GKI bersolider untuk juga mengalami COVID. Ya. Baik, dan karena waktu yang pendek, lalu teman-teman panitia berkoordinasi dengan sangat cepat dan kami memberikan persembahan hari ini lewat konven kita. Ya. Saya ingat betul waktu saya baru pertama kali ditabiskan, ada seorang anggota jemaat senior mengatakan Immanuel Kristo masih baik, tapi kita lihat 5 tahun ke depan. Ya. Seperti apa waktu baru ditabiskan. Ya. Jadi temanya kemudian kita ambil tema ini karena kita juga melihat ada hal-hal yang rasanya perlu di reminder dalam diri kita terkait dengan panggilan pelayanan kita, ya. Penghargaan kita terhadap panggilan pelayanan itu sendiri dan responsibility kita dalam menjalani panggilan pelayanan itu. Selamat mengikuti retret atau konven apalah namanya, toh kita menikmatinya dengan menu seperti ini. Selamat mengikuti dan selamat menikmati juga kebersamaan kita, dan biarlah kita pulang dengan kesegaran yang baru untuk melayani dengan sukacita dan semangat yang baru. Thank you. Panitia, Pak Im mewakili panitia di depan sini Pak Im, sama Kiki, Gaby, Dio, ayo sini. Oke, kita yang rapatnya cuma berapa kali gitu ya. Kita coba terima kasih ya, 2, 3. Terima kasih panitia konven, Tuhan Yesus memberkati. Oke. Ya, itu PR buat kita ternyata mungkin selama ini nggak kepikiran. Ya, ternyata jemaat kita, penatua kita punya harapan yang besar terhadap kita. Nah, hari ini kita akan melihat sebuah tayangan. Inilah perwakilan dari penatua dan anggota jemaat DKI Jawa Barat. Apa harapan mereka terhadap saya dan saudara kita semua? Menurut saya pendeta itu adalah pemimpin jalannya ibadah atau pemimpin jalannya pelayanan di DKI Jakarta dengan baik dan benar. Demikianlah harapan kami, dan Tuhan memberkati kita semuanya. Saya mengharapkan kami dari mewakili jemaat dari DKI Mayu tentunya mengharapkan pendeta itu
bisa melayani dengan lebih menyenangkan lagi, sehingga bisa terjalin kerjasama yang lebih akrab, baik itu dari Sinode Jawa Barat, semua kepemimpinan di sana, hingga kami yang di daerah kecil ini, sehingga semua pelayanan itu dapat berjalan dengan baik, dengan sukacita, dan semua merasakan kasih Tuhan. Terima kasih. Yang saya harapkan dari seorang pendeta GKI itu pribadi yang bisa menjadi sahabat bagi remaja, yang bisa dicurhatin, yang tahu, tapi juga tetap bisa menjadi pribadi yang tegas dan bisa mendidik dan mengarahkan para remaja. Halo, saya Reza dari Komisi Dewasa Muda GKI. Bapak Ibu bisa terus ini hanya di gereja, tapi juga dalam kehidupan sehari, khususnya dalam kehidupan keluarga dan menjaga pola hidup sehat. Meski ini tidak biasa berpengaruh bagi jemaat tradisional. Tetap berjuang, tetap semangat di dalam iman. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang, saya mempunyai harapan untuk seorang pendeta agar pendeta itu bisa menjadikan teladan bagi jemaat-jemaatnya, bisa menjadikan seorang yang besar dalam iman, seorang yang sederhana, seorang yang bisa memberi kami semua jemaat-jemaatnya ke arah yang lebih baik. Saya kira itulah. Terima kasih. Shalom, nama aku Lufa dari GKI Muhammad Masuk. Harapan aku untuk pendeta GKI, semoga untuk khotbahnya dibuat lebih menarik lagi, seperti dibuat begini, sehingga jemaat itu bisa lebih tertarik untuk mendengarkan khotbah. Juga punya kepemimpinan yang baik, yang bisa melihat semuanya dari pengakuan, aktivis, dan juga bisa menjalankan dan mendukung semua program-program kegiatan di gereja. Juga mau untuk menerangkan aspirasi dari anak-anak muda ataupun aspirasi dari jemaat-jemaatnya. Jadi sebagai pendeta pun harus bisa lebih dekat dengan jemaatnya, harus bisa lebih punya hati yang mau melayani lagi, punya lutut yang mau lebih berlutut untuk berdoa lagi untuk jemaatnya, dan juga lebih peduli dan lebih aware terhadap isu-isu dunia. Terima kasih. Shalom, saya dari GKI Siwon Tasikmalaya. Bagi saya, yang saya harapkan untuk seorang pendeta itu adalah pendeta yang selalu dekat dengan jemaat, bukan hanya pendeta yang melayani sebagai hamba Tuhan di mimbar saja, tapi benar-benar bisa menjadi sahabat dan bisa selalu dekat dengan jemaatnya. Reaching other, touching life. Bagaimana mengajar, tapi juga menyentuh pada esensi kehidupan jemaat, dan bisa bersama-sama kita bertumbuh bersama-sama di dalam komunitas yang sehat, komunitas yang saling mengasihi, komunitas yang bisa bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Oke, kita tepuk tangan ya. Tadi sebetulnya waktu papanya pendeta Dani ngomong itu sebenarnya saya denger tuh, tapi suaranya kan kecil. Anak gua tuh memang susah dibilangin. Tapi begitu pas udah gedein volumenya nggak bagus-bagus lagi. Buat pendeta GKI selamat melayani gitu ya. Karena di depan saya dengarnya tadi aneh-aneh tuh Kak Dani ya. Dengarkan dekat dengan jemaat, betul ya. Tapi juga jauh dari jemaat buat kita berkat ya. Seperti konferensi hari ini jauh dari jemaat, berkat nggak? Bisa nih, tapi nggak boleh lama-lama. Makanya konten kita nggak 1 tahun Bapak Ibu, cuma 3 hari 2 malam, supaya kita diisi di sini dan kita boleh kembali lagi berjumpa dengan jemaat kita, menjadi pendeta yang semakin diperbaharui, semakin dibentuk oleh Tuhan. Nah, hari ini kita akan bersama-sama mengikuti sharing dari pendeta Andi Witanto. Kita akan dengarkan dari pendeta Stefanus. Oke, kita beri tepuk tangan buat pendeta Stefanus. Oke, ya. Lebih profesional. Oh, spiritualitas. Kami juga gembala-gembala tak punya gembala.
karena kami harus pilih angkutan masing-masing. Jadi saya merasa bahwa tidak digembalakan. Tetapi mengapa begitu? Karena sudah sadar panitia kita semua gembala. Terima kasih. Ya, Bapak. Sebenarnya panitia itu sedang menghayati ketika Yesus mengatakan pergilah ke satu kota, jangan bawa kantong perbekalan, jangan bawa kasut, tapi tetap hidup kan? Hidup, itulah Tuhan kita. Amin. Amin. Pak, kalau boleh tahu, Pak, dari harapan-harapan tadi dari jemaat kita, kira-kira yang menarik buat Pak Lukman apa, Pak? Dari harapan tadi, oh ya kayaknya belum nih bagian ini nih, gitu ya. Mungkin bagian khotbahnya belum menyentuh pemuda atau anak sekolah minggu, misalkan, Pak. Silakan, Pak. Saya sih perenungan pribadi aja ya, bahwa sebagai hamba Tuhan itu selain menjalankan liturgi, haruslah hidupnya hidup dengan spiritualitas yang baik. Liturgi tanpa spiritualitas kosong adanya. Itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pak Lukman, ini Pak, ada hadiah oleh-oleh dari Yogyakarta. Ya, ini kain bisa dijadikan baju polar ya atau apapun ya, silakan. Gak ada di foto ya? Gak ada foto. Ini aja. Oh, ini aja. Oke, video. Oke. Ya, beri tepuk tangan buat Pak Lukman.